bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Pedang besar itu tiba-tiba melesat ke bawah. Pada saat itu, udara di sekitar Tong Chuan menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Riak seperti gelombang tersebar di sekitar tempat itu. Pedang Tong Cheng terlihat tampak biasa saja, tetapi kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh Lindong, yang telah ditargetkan oleh cahaya pedang tersebut. Dia memang layak menjadi murid langsung dari Aula Desolate. Ucap batin Lindong. Lindong memandang ruang tandus di sekitar Tong Cheng. Matanya cukup serius. Namun, dia tidak punya niat untuk mundur. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan roh naga hitam yang berdesing dengan semakin kuat. Saat menampakkan taringnya dan melambaikan cakarnya, gelombang kejut energi yang menakutkan, menyebabkan garis retak pada platform menjadi semakin padat. Mendesis. Mata Tong Chuan sedingin es, ketika dia melihat naga hitam yang membesar dengan cepat di matanya. Teriakan rendah tiba-tiba terdengar. Segera, cahaya pedang yang dipenuhi dengan aura yang tandus, tiba-tiba keluar dari bilah besarnya yang kering. Cahaya bilahnya sangat perkasa, tingginya beberapa puluh kaki, saat ia dengan cepat melintas di udara dengan cara seperti meteorit. Setelah itu, ia menabrak roh naga hitam dengan momentum yang mengejutkan. Bang! Suara keras yang tajam dan dahsyat, tiba-tiba terdengar di langit. Segera setelah itu, serangan energi yang sangat liar dan keras, tiba-tiba meletus lagi dari langit. Serangan energi menyebar terpisah. Orang-orang di dekatnya buru-buru mundur. Banyak cahaya keemasan berkedip pada platform datar, untuk melindungi diri dari angin energi yang terkikis. Di saat gelombang kejut berhasil ditolak, perhatian orang banyak tetap fokus di udara. Desolate Blade adalah seni bela diri yang cukup kuat dari Aula Desolate. Karena saat ini digunakan oleh kekuatan Tong Chuan, yang berada di tahap Nirvana panggung 6 Yuan Nirvana, itu mungkin telah menjadi lebih kuat. Meskipun Lindong bisa memanggil roh naga, dia mungkin tidak bisa memblokir pisau setajam itu. Sizzle, pedang bercahaya itu, bertabrakan dengan kepala roh naga di depan mata semua orang. Aura tandus yang unik itu, benar-benar menggerogoti tubuh roh naga milik Lindong. Skala naga hitam dingin yang awalnya agak dingin, juga dengan cepat layu di bawah erosi dari Aura Desolate. Tong Chuan juga merasakan roh naga yang semakin melemah, karena erosi aura tandus. Sudut mulutnya langsung terangkat menjadi senyum dingin. Blade Desolate di tangannya sekali lagi meretas ke bawah dengan marah. Desolate Blade yang membunuh roh naga. Teriak Tong Chuan. Retak. Serangan cahaya pedang yang tak tertandingi muncul kembali. Kali ini, roh naga hitam segera retak, membentuk banyak garis retak dalam proses kehancurannya. Roh naga itu tidak tahan lagi, ucap penonton. Semua orang diam-diam menggelengkan kepalanya, ketika melihat adegan ini. Tampaknya, roh naga yang dipanggil Lindong, tidak mampu menanggung kekuatan Blade Desolate. Seni bela diri Desolate Hall cukup unik. Aura tandus yang mereka dapatkan dari pelatihan itu cukup kuat, ucap Marten kecil. Marten kecil melihat pemandangan ini di langit dan mengangguk. Apakah Lindong mampu menanggungnya? Kelompok Liu Bai dan Mo Ling tanpa sadar bertanya. Lindong pada dasarnya mewakili semua murid yang baru bergabung. Jika dia dikalahkan hari ini, kemungkinan tidak ada dari mereka yang akan bersenang-senang di masa depan, ucap Liu Bai. Tenang saja, tidak mudah untuk berurusan dengan Lindong. Jawab Marten kecil. Marten kecil berbicara dengan senyum tipis. Mo Ling dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega, setelah mendengar Little Marten berbicara dengan cara ini. Pada saat ini, mereka dapat mengatakan, bahwa Little Marten tampaknya adalah orang yang paling tak terduga dalam kelompok Lindong. Oleh karena itu, karena dia telah berbicara dengan cara ini, sepertinya Lindong tidak akan berada dalam masalah besar. Di saat mereka bercakap-cakap, roh naga besar di langit itu juga mulai pecah selangkah demi selangkah. Jelas, itu sudah mencapai batasnya. Ini sudah berakhir, ucap penonton.
Cukup banyak orang yang merenungkan pemikiran ini di dalam hati mereka, ketika mereka melihat pemandangan ini. Namun, mereka tidak punya niat untuk mengejek anggota lain. Itu sudah merupakan prestasi bagi Lindong, yang hanya pendatang baru, untuk memaksa Tong Chuan menggunakan Desolate Blade. Tong Chuan juga mengangkat kepalanya, dan melihat roh naga yang runtuh. Wajahnya menunjukkan senyum percaya diri. Namun, matanya tiba-tiba menyusut sebelum senyumnya bisa melebar. Bang! Roh naga yang retak tiba-tiba meledak pada saat ini. Segera setelah itu, cahaya hijau langsung keluar dari dalam asap bekas ledakan. Setelah itu, cahaya hijau itu melintas ke bawah dengan kecepatan yang mengejutkan, dan muncul di depan Tong Chuan. Dengan bantuan pantulan cahaya, semua orang bisa dengan jelas melihat, bahwa Lindong ada di dalam cahaya hijau tersebut. Pada saat ini, tubuh Lindong ditutupi dengan sisik naga hijau yang muncul seperti lapisan baju besi skala. Senjata naga hijau, teriak Lindong. Mata Lindong sedingin es di dalam cahaya hijau. Raungan rendah terdengar di dalam hatinya. Segera, tangan kanannya langsung bergoyang dan membengkak. Dalam sekejap, tangan itu telah berubah menjadi lengan naga yang sangat besar. Kekuatan yang mengerikan meletus, dan mengguncang ruang sampai menjadi sedikit terdistorsi. Bang! Lindong tidak ragu setelah lengan naga hijau terbentuk. Tinjunya membelah udara, segera, sebelum dia bergegas menuju Tong Chuan dengan cara yang sangat menakutkan. Energi mengerikan menerkam dengan cara yang mirip zat. Segera, bahkan tubuh keemasan Tong Chuan yang pada tahap Six Yuan Nirvana Stage, dapat merasakan semacam rasa sakit yang menusuk. Matanya dengan cepat berpaling dengan serius. Itu karena pukulan Lindong merupakan ancaman serius baginya. Retas. Bila besar yang kering di tangan Tong Cheng terangkat tinggi. Setelah itu, sekali lagi ia meretas ke bawah dengan kekuatan besar. Kekuatan aneh itu didorong hingga batasnya pada saat ini. Dentang, lengan naga dan Desolate Blade bertabrakan secara langsung pada saat ini. Segera, kekuatan liar dan kekerasan yang tak terlukiskan menyapu. Garis retak juga menyebar dengan cara seperti kilat di tanah. Cici, jejak kekuatan abu-abu gelap dengan cepat mengalir keluar dari Blade Desolate, dimanapun tinju melakukan kontak dengannya. Itu dengan cepat mengalir keluar dari Blade Desolate. Setelah itu, mereka mengikis lengan naga Lindong secara terus-menerus. Di bawah erosi dari kekuatan itu, lengan naga Lindong benar-benar menunjukkan tanda-tanda layu. Kamu baru saja bergabung dengan Aula Desolate. Izinkan senior ini mengajarimu betapa menakutkan kekuatan Desolate dari Aula Desolate. Ucap Tong Chuan. Tong Chuan melihat pemandangan ini, tertawa dingin dan berkata, Desolate Force ya, ucap Lindong. Lindong memfokuskan matanya sedikit. Energi aneh itu tampaknya mampu mengubah segalanya menjadi keadaan layu, dan kekuatan erosinya sangat kuat. Roh naga dari sebelumnya akhirnya kehilangan banyak pertahanannya, karena kekuatannya yang terkikis, yang membuatnya dihancurkan hanya dengan serangan pedang. Orang lain mungkin merasa kesulitan untuk berurusan dengan kekuatan semacam ini, tapi sayangnya, Lindong bukan salah satu dari mereka. Menelan, ucap Lindong. Sebuah pemikiran melintas di benak Lindong, sebelum kekuatan melahap yang kuat meletus dari simbol ancestral leluhurnya. Jejak garis hitam diam-diam menyebar ke tangan naga Lindong, dan menelan semua Desolate Force yang menyerang tubuh Lindong. Ekspresi Tong Chuan secara drastis berubah saat dia menyadari, bahwa Desolate Force-nya sedang ditelan. Jelas, dia juga merasakan sesuatu. Kekuatanmu tidak berguna melawanku, ucap Lindong. Lindong mengangkat kepalanya sedikit dan tersenyum ke arah Tong Chuan, yang wajahnya berubah drastis. Tangan naganya segera mengepal erat. Kekuatan lonjakan keluar seperti air pasang dari jarak yang cukup dekat, dengan cara yang ekstrim. Bang! Tinju naga bertubrukan dengan keras ke Blade Desolate. Kekuatan liar dan kekerasan dicurahkan dalam cara yang sangat dangkal, mengabaikan kekuatan Desolate yang misterius itu. Retak. Ketika kekuatan liar dan keras ini merembes keluar, banyak garis retak segera muncul di Blade Desolate. Setelah itu, garis retakan melebar, dan langsung pecah di bawah tatapan tertegun Tong Chuan, dan banyak murid Desolate Hall lainnya. Tiba-tiba, setelah Desolate Blade hancur, sisa kejut angin menyapu Tong Chuan dengan cara yang mirip badai. Segera, gelombang ledakan itu mengirim yang terakhir terbang, dan dia hanya bisa mendapatkan kembali pijakannya setelah dia dengan ceroboh mundur beberapa langkah.
Platform saat ini menjadi jauh lebih tenang, setelah tubuh Tong Chuan stabil dengan cara yang menyedihkan. Banyak murid dari Aula Desolate saling berhadapan, sebelum diam-diam menghirup udara dingin. Lindong benar-benar menghancurkan Blade Desolate. Ucap penonton. Menjadi murid dari Aula Desolate, mereka jelas menyadari betapa kuatnya Blade Desolate itu. Ini adalah seni bela diri yang harus dipelajari oleh para murid dari Aula Desolate, dan itu adalah serangan ofensif yang mereka sukai. Namun, sekarang hancur hanya dengan satu pukulan dari Lindong. Ketika semua orang menyaksikan Lindong, yang telah menghentikan serangannya di udara, mereka sekarang sadar, bahwa pemenang pertarungan ini sudah diputuskan. Lengan naga Lindong yang besar bergoyang dengan cepat. Setelah itu, lengan itu berubah menjadi tangan biasa. Dia tidak pergi dengan cepat dan mengejar lawannya. Karena ini adalah Dao Sekte, bukan medan perang kuno. Orang di depannya juga senior dan bukan musuh hidup atau mati. Oleh karena itu, aturan di Battlefield kuno, di mana seseorang harus membunuh atau melumpuhkan pihak lain, tidak berlaku di sini. Lindong mengangkat kepalanya, setelah tangannya kembali normal. Dia menangkupkan tangannya ke arah Tong Chuan di kejauhan, dan dengan lembut berkata, "Senior Tong Chuan, terima kasih telah membiarkan aku menang." Ucap Lindong. Tong Chuan telah dikalahkan, ucap penonton. Suasana peron di atas Sungai Pil menjadi tenang. Ada beberapa kejutan hebat yang masih tersisa di mata sejumlah orang. Jelas, hasil akhirnya telah melampaui harapan mereka. Tong Chuan mungkin tidak dianggap sebagai elit di antara para murid Aula Desolate, tapi dia cukup terkenal di antara para murid langsung. Karena itu, murid-murid Desolate Hall ini sangat terkejut ketika mereka melihat hasil ini. Cui, nama juara 100 perang kekaisaran ini benar-benar mengandung beberapa substansi nyata untuk itu. Itu benar, Lindong baru saja bergabung dengan Desolate Hall. Jika dia diizinkan untuk berlatih di sini selama beberapa waktu, bukan tidak mungkin baginya untuk mengejar ketinggalan dengan Pang Tong senior dan yang lainnya. Sepertinya, Desolate Hall kita akan menghasilkan orang luar biasa lainnya. Haha, sama saja. Dengan cara ini, itu akan meningkatkan reputasi Desolate Hall kami. Kalau tidak, kita mungkin akan ditekan oleh 3 aula lainnya selama kompetisi hall tahunan nanti. Berdasarkan apa yang aku tahu, ada orang di antara murid-murid teratas dari 3 aula lain, yang sudah mulai mempelajari 3 kitab suci misterius yang agung. Di sisi lain, aula terpencil kami. Tidak ada pilihan. Apa yang bisa kita lakukan karena kitab suci kesedihan besar kita sangat sulit. Bertahan saja. Selama seseorang berhasil memahami Great Desolation Scripture, Aula Desolate kami pasti akan mendapatkan tempat nomor 1. Itu sangat sulit, ucap para penonton yang bergosip. Percakapan pribadi menyebar dari platform datar. Mata, yang para murid dari Desolate Hall, menatap Lindong dengan serius, tidak lagi memiliki nada main-main. Sebaliknya, keseriusan menggantikannya. Meskipun Lindong adalah murid baru, kekuatannya cukup bagi mereka untuk menganggapnya serius. Pada saat ini, ekspresi Tong Chuan berubah dengan cepat selama beberapa saat, sebelum dia menghela nafas tanpa daya. Meskipun penguasaan Yuan Power Lindong hanya mencapai 4 Yuan Nirvana Stage, ia mampu menandingi 6 ahli stage Nirvana Yuan, ketika kekuatannya dikombinasikan dengan energi mental yang sama kuatnya. Selain itu, tubuh fisik kuat Lindong juga menyebabkan Tong Chuan merasakan ketakutan yang lebih besar di tubuhnya. Pukulan dari sebelumnya memungkinkan dia untuk memahami, bahwa jika Lindong benar-benar berniat untuk membunuhnya, dia pasti tidak hanya akan tampil menyedihkan di permukaan, meskipun dia memiliki perlindungan tubuh emas Nirvana. Junior Lindong, aku mengagumimu. Dengan kekuatanmu saat ini, aku tidak bisa mengatakan apakah ini giliranmu untuk perendaman kepala Sungai Pil, maka, aku mempersilahkannya. Tong Chuan menangkupkan tangannya ke arah Lindong dan berkata. Lindong buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Tong Chuan adalah pecundang yang cukup baik. Dia tidak menjadi marah karena malu hanya karena dia kalah. Ini menyebabkan Lindong untuk membentuk kesan yang baik dari Tong Chuan. Seringkali, musuh yang Lindong temui dalam Battlefield kuno, terus merencanakan satu sama lain dan akan menggunakan segala cara, untuk mencapai tujuan mereka. Bisa dikatakan tempat yang cukup licik. Dibandingkan dengan tempat itu, Desolate Hall tidak diragukan lagi jauh lebih damai dan tenang. Meskipun ada persaingan, intensitasnya jauh lebih tenang, jika dibandingkan dengan medan perang kuno.
Kelompok Liu Bei dengan tenang menghela nafas lega di dalam hati mereka, setelah melihat Tong Chuan mengambil sikap yang lebih lembut. Sepertinya, tindakan Lindong telah berhasil membangun efek jera. Haha, tempat ini cukup ramai, ucap seseorang. Sebuah tawa ditransmisikan dari langit tepat ketika Liu Bei dan yang lainnya masuk dengan lega. Setelah itu, dua sosok muncul di platform dan tersenyum memandang semua orang. Murid-murid ini menyambut dua kepala aula. Semua murid dari Aula Desolate segera mengungkapkan ekspresi hormat dan berbicara serempak, ketika dua sosok ini muncul. Wu Dao tersenyum melambaikan tangannya. Dia melirik Lindong dan dengan menggoda berkata, "Karena ini giliranmu, kamu harus memulai Pil River Head Immersion. Dan juga, ini adalah kepala Aula Desolate, Chen Zhen," ucap Wu Dao. Lindong tanpa sadar melengkungkan mulutnya, ketika melihat wajah tersenyum Wu Dao. Orang tua ini jelas sudah lama sekali datang. Namun, dia tidak menunjukkan dirinya. Niatnya adalah untuk menunggu Lindong secara pribadi bertindak, dan menyelesaikan masalah ini. Murid Lindong ini menyapa kepala aula. Ucap Lindong. Lindong mengabaikan Wu Dao, dan mengalihkan pandangannya ke pria tua berambut putih di samping Wu Dao. Chen Zhen juga memiliki wajah yang penuh senyum, dan dia terlihat cukup ramah. Namun, dengan bantuan energi mentalnya, Lindong dapat merasakan riak Yuan Power yang luas dan perkasa, yang bahkan lebih megah daripada Wu Dao. Riak ini seperti lautan. Itu dalam dan tak terduga. Ini adalah kepala aula Chen Zhen, dan dia kemungkinan telah mencapai tingkat Advanced Mysterious Life Stage. Jikep batin Lindong. Lindong terdiam saat dia diam-diam mencatat pada dirinya sendiri. Setelah panggung Nirvana adalah panggung hidup dan mati yang misterius. Tahap ini dibagi menjadi tahap kehidupan misterius dan tahap kematian misterius. Setiap tahap dibagi lagi menjadi 3 tingkatan. Awal, muka, sempurna. Chen Zhen harus berada pada level Advanced Mysterious Life Stage. Jika dia mengambil satu langkah lagi, dia akan dapat mencapai tahap kehidupan misterius sempurna, dan membentuk tubuh yang abadi. Tahap kehidupan, dari tahap misterius kehidupan dan kematian. Untuk tahap kehidupan, itu akan memunculkan Life Key. Setelah menyatu dengan kekuatan Yuan, itu akan menyebabkan kekuatan Yuan dalam tubuh seseorang tumbuh, dan menjadi tak terbatas seperti lautan. Biasanya, selama seseorang melangkah ke tahap kehidupan dan kematian misterius, seseorang akan dapat menyembuhkan diri sendiri, terlepas dari cedera fisik mengerikan apa yang diderita seseorang, kecuali jika Yuan Spirit seseorang rusak parah. Ketika life key di dalam tubuh fisik seseorang menjadi semakin agung, itu bahkan bisa membangkitkan kerangka orang mati. Setelah kekuatan seseorang mencapai panggung kehidupan misterius sempurna, seseorang akan dapat meregenerasi anggota tubuh seseorang. Dari sudut pandang tertentu, itu bisa dianggap sebagai mayat hidup. Tubuh fisik seseorang pada saat itu akan sangat menakutkan. Jika ki kehidupan dari tahap kehidupan misterius dapat memungkinkan seseorang untuk memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, ki kematian dari tahap kematian misterius akan memungkinkan mereka yang memilikinya, memiliki kekuatan destruktif yang sangat mengerikan, yang hanya dengan mengangkat tangannya saja. Semuanya tidak ada lagi di bawah kematian ki. Tentu saja, level ini benar-benar agak terlalu jauh dengan Lindong saat ini. Bahkan di wilayah Suan Timur ini, seseorang akan dianggap sebagai elit selama seseorang bisa melangkah ke tahap kehidupan misterius. Adapun tahap kematian misterius, seseorang di tingkat ini akan menjadi big shot peringkat tetua, bahkan dalam sekte Dao dan sekte super lainnya. Chen Zhen melirik pria muda di depannya, yang memiliki ekspresi hormat. Matanya yang tajam memungkinkannya untuk merasakan keganasan, yang tersembunyi di bawah matanya yang ramah. Kegigihan tersembunyi ini memungkinkannya untuk memahami, bahwa pemuda di depannya pasti menyembunyikan serigala di tulangnya. Serigala ini biasanya disembunyikan. Namun, jika seseorang benar-benar menyentuhnya, gigi ganas itu pasti akan dipamerkan. Tidak heran dia bisa mengandalkan asal kekaisaran peringkat rendahnya, untuk keluar sebagai juara dalam battlefield kuno. Ucap batin Chen Zhen. Chen Zhen menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi di battlefield kuno. Pada saat yang sama, ia juga mengerti dengan jelas betapa banyak upaya yang harus dilakukan seseorang dari kekaisaran berpangkat rendah, untuk menjadi juara dalam perang 100 kerajaan. Orang muda di depannya ini pasti mengalami banyak hal.
Jejak emosi yang tidak dikenal, tanpa sadar naik dalam hati Chen Zhen, ketika dia memikirkan hal ini. Dia juga pernah mengalami medan perang kuno sejak dulu, dan dia hanya berasal dari kerajaan tingkat menengah. Orang muda di depannya ini tidak ada bedanya dengan dia saat itu. Hanya saja, orang ini bahkan lebih gigih daripada dirinya. Kamu akan menjadi murid langsung dari Aula Desolate di masa depan. Perlakukan tempat ini sebagai rumah kamu, ucap Chen Zhen. Wajah tua dan keriput Chen Zhen memiliki senyum tipis, tapi tulus di atasnya. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya yang keriput, dan menggosok kepala Lindong. Lindong tertegun sejenak karena tindakan Chen Zhen. Dia menatap wajah tua di belakangnya, sebelum menggerakkan bibirnya sedikit. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan adalah perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Jauh di lubuk hatinya, dia mulai merasakan emosi langka terhadap tempat yang baru saja dia bergabung. Emosi ini, biasanya hanya akan muncul dalam keluarga Lin kecil di kota Qingyang di masa lalu. Meskipun emosi ini sangat kecil, hanya mereka yang mengenal Lindong dengan baik yang bisa mengetahuinya, bahwa itu bukan hal yang mudah untuk mendapatkan dirinya yang berhati-hati seperti biasanya, untuk mengungkapkan emosi seperti itu. Orang tua ini, ucap Martin kecil. Martin kecil mengangkat alisnya sedikit. Namun, ada lengkungan lembut di wajahnya yang tampan. Lindong bukanlah seseorang yang mudah tersentuh oleh kalimat, atau tindakan siapapun. Dengan demikian, pemandangan saat ini jelas bukan awal yang buruk. Sebelum seseorang diintegrasikan ke dalam sebuah sekte, setidaknya seseorang harus menyetujuinya. Hahaha, mulailah berkultivasi di Peel River Head Immersion. Anak kecil, biasanya, seseorang akan memperoleh lebih banyak manfaat jika semakin lama ia bertahan. Level apa yang bisa kamu capai, akan sepenuhnya tergantung pada kemampuan kamu, ucap Chen Zhen. Chen Zhen tersenyum sedikit. Dia menarik tangannya yang kasar, sebelum melihat ke arah Wu Dao. Mereka berdua bergerak, dan mereka bergegas dari platform datar dan menuju ke Sungai Peel yang megah. Lindong, masuk ke Sungai Peel, ucap Wu Dao. Lindong menarik emosinya, setelah mendengar teriakan rendah Wu Dao. Dia sedikit mengangguk. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan platform, dan tubuhnya bergegas keluar. Akhirnya, ia bergegas masuk ke Sungai Peel dengan nirvana ki yang melonjak, di hadapan banyak mata yang iri. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.